Sementara ini insya Allah teman-teman sekalian kita akan coba memberikan 3 menu andalan atau unggulan dari Ajwad Resto. Dan insya Allah kita langsung mulai saja untuk menu yang pertama insya Allah membuat batatis bil laham. Masya Allah semuanya enak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk kebahagiaan seluruh warga Indonesia tidak terkecuali adalah hari ini 17 Agustus saudaraku seiman, karena ini adalah hari kemerdekaan kita yang ke-77. Semoga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dan pada hari ini kita akan ada spesial menu kemerdekaan yang kami akan sajikan kepada teman-teman. Sejenak kita bersantai untuk melihat atau belajar untuk masak sebagian menu yang kami hidangkan di Ajwad Resto. Ada menu di sini akan kami hidangkan atau praktikin, yaitu batatis bil laham, kentang goreng yang akan diletakkan di atasnya serpian-serpian daging kambing yang sudah dicampur dengan bumbu yang Anda akan dengarkan sendiri nanti komposisinya insya Allah. Kita akan praktikin sebentar lagi teman-teman sekalian. Kalau Anda mau mempersiapkan di rumah, catatannya ada bawang bombay kurang lebih untuk batatis bil laham. Bawang bombay Anda potong-potong kecil seperti ini dan cukup setengah saja bawang bombaynya. Ini kurang lebih 1 bawang bombay utuh. Kemudian ada 60 gram daging kambing yang sudah dipotong-potong kecil. Kemudian ada campuran setelah di blender 1 butir bawang putih, 1 butir bawang merah, dan juga 1 cabai rawit, dan akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian ada garam yang pasti dibutuhkan untuk setiap masakan, nanti juga akan kita campurkan. Kemudian ada campuran dari ketumbar, kayu manis, kapulaga, dan juga cengkeh, di blender jadi satu menjadi serbukan atau serbuk seperti ini. Kemudian juga ada lada merah, ya, juga serbuk. Kemudian ada jintan, ya, juga serbuk. Serta juga ada kecap yang kita siapkan, dan tentu minyak goreng. Dan terakhir ada saus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan cabai merah di blender jadi satu. Baik teman-teman sekalian, kita juga nanti tentu membutuhkan kentang goreng karena ini batatis bil laham, dan insya Allah Chef Ridho akan membantu saya untuk menggoreng kentangnya, dan saya akan memproses semua bumbu-bumbu ini insya Allah. Baik, kita akan mulai saja untuk batatis lahamnya. Bismillah. Jangan lupa memulai semua kegiatan dengan bismillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi tentunya. Setelah Anda berikan minyak secukupnya. Bawang bombaynya diambil setengah lagi, atau saya tadi sudah jelaskan, setengah bawang bombay. Dan ini Anda biarkan di wajan sampai sedikit menguning. Bismillah. Menu ini sebenarnya teman-teman sekalian kami hidangkan di Ajwad Resto agar ada variasi. Umumnya biasanya kentang goreng itu dihidangkan tersendiri, maksudnya terpisah dengan campuran bahan-bahan makanan yang lain sehingga dia kesannya kering. Dan di sini kami akan buat sedikit berbeda. Kentang goreng nanti setelah digoreng dihidangkan di piring sebagaimana nanti Anda akan lihat. Dan kemudian semua racikan daripada daging kambing, bawang ini, dan bumbu-bumbunya itu akan diletakkan di atas dari kentang goreng tersebut. Sehingga Anda memakan kentang gorengnya itu bercampur dengan daging tadi. Sebagaimana nanti akan Anda lihat insya Allah. Setelah bawang goreng sedikit sudah
mulai berubah warnanya, bisa diletakkan dagingnya. Ini tadi daging kambing, serpihan daging kambing 60 gram kurang lebih. Bismillah. Ya, di sebelah saya Ridho lagi membuat insya Allah kentang gorengnya untuk mempermudah proses nanti. Apinya usahakan tidak terlalu besar. Bumbu campuran antara bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit tadi, 1 sendok. Bismillah. Garam kurang lebih setengah sendok saja. Kemudian tadi campuran 3 bumbu. Ketumbar, cengkeh, kapulaga, dan kayu manis. Ini ditaruh 1 sendok. Nah. Kemudian lada merah juga 1 sendok. Jintan juga 1 sendok. Bismillah. Ini juga tadi saya lupa sampaikan, kita juga butuh air putih. Siapkan air putih supaya tidak hangus, ya. Ada sedikit berkuah. Baunya Masya Allah wangi. Ya, tolong dok dibuka airnya. Bismillah. Tinggal ditunggu matangnya, sambil juga kentang gorengnya insya Allah digoreng. Salah satu hal yang di negara kita mungkin orang masyarakat kita umumnya masih belum terbiasa memakan daging kambing karena mungkin beberapa persepsi-persepsi yang keliru. Mereka menganggap daging kambing itu penyebab kolesterol, darah tinggi, dan segala macam. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya semua itu dengan daging kambingnya. Tapi itu hanya berhubungan dengan masalah bumbu-bumbu saja. Jadi insya Allah selama Anda coba menggunakan bumbu-bumbu yang alami dan tidak berlebihan, maka tidak akan ada ke arah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan juga jangan lupa dalam sembelihan agar kualitas daging bagus, ya, apapun hewannya yang dihalalkan dalam agama, kambing, ayam, sapi, maka jalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan menyembelihnya sesuai dengan syariat tentunya, ditajamkan pisaunya, dihadapkan ke kiblat, kemudian juga tidak menyakiti hewan tersebut dengan memperlihatkan alat potongnya, ya. Dan juga tidak mengganggunya pada saat makan, serta tidak memperlihatkan teman-temannya pada saat disembelih. Dan pada saat dikuliti juga kami sarankan agar kalau kambing, ya, mungkin kambing itu digantung bagian kakinya sehingga darahnya semua tumpah keluar dari badan hewan tersebut, sehingga darah yang sudah terkontaminasi dengan bakteri, dengan udara, hanya kontaminasi dengan bakteri itu tidak masuk lagi ke dalam tubuh hewan tersebut. Dan selebihnya insya Allah Anda tinggal jaga higienisnya
dan tawakal ala Allah. Ini termasuk hal yang dihalalkan dalam agama untuk dinikmati tentunya. Baik, ini kurang lebih sudah selesai, tinggal kecap ya. Anda bisa kasih kecap secukupnya. Kalau saya menggunakan 4 kali tadi pembagian atau pemberian kecap ini. Tentu setiap orang bebas untuk berinovasi dalam masalah-masalah seperti ini, selama itu adalah hal yang halal dalam agama, sehingga dia boleh menikmati masakan atau makanannya. Walaupun ada baiknya Anda konsultasi dengan ahlinya, sehingga sebelum memulai inovasi tersebut Anda sudah punya teori-teori dasarnya. تقريبا خلصنا هذا. خلاص تطفي بس. انا طفيته خلاص النار بس الماء يكتر عارف. طيب مش مشكلة. وجي terus tadi batatas. Ya, ini alhamdulillah kurang lebih sudah selesai, tinggal sedikit dipanasi lagi sambil menunggu kentangnya. Lalu teman-teman sekalian, insya Allah setelah ini kita ada menu yang kedua, mie goreng kambing. Dan nanti juga Anda akan lihat komposisinya hampir kurang lebih sama. Dan insya Allah sedikit ada tambahan sayur-sayuran dan paprika, serta mie yang kita gunakan tentunya. Dan ini nanti pada saat disajikan, Anda bisa mengikuti cara kami, yaitu kentang gorengnya nanti diletakkan dulu di piring. Kemudian ini nanti akan dituangkan di atas kentang goreng tersebut. Nah, itu yang kami sajikan di Ajot Resto. Tapi kalau Anda ingin bermisahkan, misalnya Anda letakkan kentang goreng sendiri, kemudian ini juga potongan daging kambing tadi sendiri, kemudian Anda makan dengan cara misalnya mencocolkan, itu juga bisa tentunya, tidak ada masalah. Yang penting sekarang kami ingin menunjukkan kalau kentang goreng tidak selamanya harus dia dalam kondisi sendiri terhidangkan, tapi kita bisa meletakkan semacam mungkin saus kalau orang meletakkan saus di atasnya. Nanti terakhir insya Allah kita akan letakkan saus ya di atas daripada daging ini, dan saus ini terdiri dari bawang putih, bawang merah dan cabai merah. Ini dijadikan satu, di blender dan dikasih air, ya, maka ini akan menjadi saus ya. Seperti ini kurang lebih jadinya. Yang nanti akan kita letakkan insya Allah di atas daripada menu ini. Tentu ini sudah kami padamkan apinya, karena ini sudah cukup ya kematangan dari daging ini, dan sudah tercampur rata insya Allah. Tinggal kita menunggu kentang gorengnya insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, ada hal juga yang perlu diketahui dalam masalah makan ini. Kita boleh makan apa saja selama itu halal, karena Allah mengatakan halalan thayyibah, selama dia halal dan berkualitas. Tapi ada juga Allah Subhanahu wa taala ikutkan dengan wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena ada orang subhanallah dalam makanan terlalu berlebihan, sehingga akhirnya sudah tidak punya nilai lagi. Biasanya kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, maka itu akan lebih nikmat, karena makanan itu pada saat porsinya sesuai dengan yang kita butuhkan pasti akan lebih nikmat dan juga tidak mubazir. Banyak sekali orang mubazir, mereka ambil terlalu banyak porsi kemudian tidak dimakan. Padahal sunnah Nabi SAW itu untuk memakan dari semua makanan yang dihidangkan. Bahkan beliau menganjurkan untuk makan dari pinggirannya, ya, karena kata Nabi SAW kemungkinan bisa saja keberkahan ada di tengah-tengahnya. Jadi tidak langsung memakan dari tengah-tengah makanan tersebut. Dan juga Nabi SAW mengatakan tidak ada makan diletakkan kecuali Allah berikan keberkahan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kentang gorengnya sudah siap, ya sudah jadi, dan insya Allah kita akan tata kentang goreng ini di piring. Bismillah.
mukul. Hmm? Mukul kecil. Bagus. Bagus. Ini kentangnya sudah. Kemudian kita letakkan insya Allah potongan-potongan kambingnya di atas. Bismillah. Alhamdulillah. Stop. خذ 3 هذه. Ini Saus. ada saus yang tadi, ya. Ini tentu secukupnya. Kalau dibutuhkan, tergantung Anda mau berapa banyak. Kalau ada yang bertanya kira-kira komposisinya apa, sudah saya sebutkan tadi, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Sedikit kita berikan garnish kalau mau. Ada potongan lemon, kemudian ada potongan timun dan juga tomat untuk mempercantik tentunya. Dan ini juga ada Parsley. ya. Dan terakhir adalah bendera Indonesia merdeka. Kita akan kembali insya Allah setelah yang satu ini. Sementara ini insya Allah teman-teman sekalian kita akan coba memberikan 3 menu andalan atau unggulan dari Ajwa Resto. Dan insya Allah kita langsung mulai saja untuk menu yang pertama insya Allah membuat batatis bil laham. Masya Allah semuanya enak. Barakallahu fiik.